Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua Fauzan Ramsden. Cakep. Nah, jadi teman-teman, sekarang gua mau ngebahas software IT. Tapi sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah like, comment, and share ya. Nah, jadi di sini gua mau ngebahas tentang mata kuliah yang udah gua selesain di semester ini, di semester 7. Jadi apa aja hasilnya, dan alhamdulillah hasilnya gue diterima untuk pengajuan judul skripsinya dan metodenya juga. Nah, cuman sebelum kita bahas ke situ, kita mau ngebahas dulu nih untuk mata kuliahnya ya. Jadi kita mungkin di video ini bakal ngebahas mata kuliah ya. Jadi apa saja yang dihasilkan di mata kuliah Teknik Informatika. Di sini kita memakai kurikulum KKNI. Nah, jadi kalau mungkin kalian bisa lihat, mungkin di video gue yang sebelumnya itu udah ngebahas juga ya teman-teman untuk mata kuliah. Nah, cuma di sini kita mau ngebahas di semester 7. Nah, jadi semester 7 ini merupakan semester yang benar-benar sibuknya luar biasa sekali. Benar-benar sibuknya luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang di semester 7 ini kalian ditentuin nih. Nah, mata kuliah apa yang sudah kalian capai ya teman-teman. Nah, termasuk ini untuk mata kuliah testing dan QA. Nah, itu kalian nanti harus bisa menguasai ya, menguasai bagaimana membuat use case ya, use case, flowchart, terus activity diagram, sequence, dan kelas diagram. Nah, kalau misalkan untuk testing dan QA, nah itu kalian nanti menggunakan aplikasi yang namanya Visual. Nah, seperti ini, Visual Paradigm, dan satu lagi itu Enterprise ya. Ini ada dua. Oke, ini kita bahas dulu ya untuk mata kuliah dan aplikasi yang akan digunakan. Nah, untuk manajemen proyek informatika ini sebenarnya kalian disuruh untuk memanage waktu nih teman-teman. Nah, untuk memanage waktu itu kan butuh yang namanya data-data ya, kayak misalkan schedule-nya seperti apa, jam-jamnya jam berapa aja, dan itu harus terschedule secara otomatis. Nah, itu kalian langsung aja download aplikasi Project. Nah, ini dia teman-teman untuk manajemen proyek informatika. Nah, ini untuk di semester 7 dulu ya, pencapaian yang harus kalian capai gitu untuk menentukan judul skripsi. Nah, terus untuk e-commerce ini kan salah satu website ya, website buat memasarkan produk. Nah, makanya namanya e-commerce ya, electronic commerce ya. Jadi memasarkan produk. Nah, kalian tuh harus bisa bikin website. Nah, bikin website ya pasti ada database ya. Kalian pasti udah punya exam ya, exam untuk ngaktifin ya. Terus untuk ngebukanya pakai localhost di sini. Jadi localhost seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian belum nyalain examnya nggak bisa ya. Tapi kalau kalian udah nyalain exam baru bisa, kecuali kalau kalian sudah hosting ya. Jadi bukan localhost lagi. Jadi nanti di situ bentuknya jadi www. Nah, itu kalau udah di hosting. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang e-commerce. Terus untuk keamanan komputer, kalian paling memahami teori dan ya kalau bisa memahami dunia-dunia cyber komputer ya. Jadi serangan-serangan komputer tuh baik malware, terus virus-virus kayak Trojan, pokoknya virus-virus yang ada di komputer ya, serangan-serangan komputer itu kalian belajar di keamanan ya, cyber security. Pokoknya keamanan komputer kalian belajarnya itu ya. Jadi di sini banyak teori ya untuk di keamanan komputer ini. Kalau di kampus gua ya, termasuk di Unpam ya. Jadi kalau di kampus gue itu dia fokusnya ke manajemen proyek informatika ya, testing QA, dan satu lagi nih ada sistem penunjang keputusan. Nah, sistem penunjang keputusan ini dia lebihnya ke metode ya teman-teman. Jadi metode yang akan kalian gunakan untuk skripsi itu kan banyak ya. Kalau untuk website itu waterfall, agile ya banyak lah. Terus untuk kayak misalkan SPK nih, kalau SPK metodenya tuh ada SAW, ada AHP, ada Simple Additive Wedding, ada AHP, ada Smart, ada Mora ya. Itu
kalian bakal belajar di SPK ini ya, sistem penunjang keputusan. Nah, untuk metode numerik ini kalian belajar menganalisa error yang ada di aplikasi ya. Nah, terus untuk kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini kenapa di semester akhir? Jadi kalian tuh disuruh ya, bagaimana mahasiswa itu bisa membuat usaha ya, membuat planningan membuat usaha sendiri. Mungkin kalian nanti dengan ada membuat website kalian tuh bisa digunakan untuk berbagai macam usaha gitu. Nah, makanya ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk teknik riset operasional ini, nah ini kita menganalisa riset kita, penelitian kita. Nah, jadi itu datanya itu berulang-ulang gitu loh, riset. Nah, jadi data yang A sama data yang B itu harus kalian cocokin. Nah, seperti apa nanti kalian bisa cari di Google ya. Apa mungkin nanti kita bakal ngebahas untuk teknik riset operasional. Cuman kalau di gua lebih fokusnya ke manajemen proyek ya. Yang ini manajemen proyek, sistem penunjang keputusan, dan testing QA. Nah, alhamdulillahnya nilainya udah keluar nih teman-teman. Nah, jadi mungkin yang agak rendah nilainya di testing, saya kurang tahu kenapa, karena teman-teman udah bikin project juga, yaitu tadi membuat use case, activity diagram, sequence, dan kelas ya. Tapi dosennya masih memberikan nilai yang cukup ya, nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Tapi sisanya yang lain alhamdulillah dikasih kayak semacam achievement gitu ya, dikasih penghargaan gitu, bahwa kita tuh udah ngerjain tugas maksimal mungkin. Bahkan ini tugasnya project ya teman-teman, bukan tugas kayak bikin makalah, bukan. Jadi kalian bisa mengetahui lah kalau misalkan anak IT itu tidak banyak membuat makalah, tetapi lebih banyak membuat project gitu. Jadi seperti itu teman-teman untuk di semester 7 ya. Dan alhamdulillahnya nilai juga udah keluar. Terus ya bisa dibilang kita pertahankan IPK-nya ya. Terus tinggal kita melakukan penelitian. Nanti untuk melakukan penelitian ini kita bakal nge-share ya. Kita bakal mulai nge-vlog lagi, karena memang semenjak ada tugas project udah lama nggak nge-vlog. Nanti gua upload semua di YouTube gua ya, video-videonya. Tinggal di semester 8 ini nanti ada kecepatan antar personal, ada etika profesi, interaksi manusia dengan komputer, dan skripsi. Nah, jadi di 3 ini kalau di gua ya, ini kan gua belum masuk nih, belum tahu nih modulnya seperti apa. Kecakapan antar personal. Jadi nanti kalian kan nanti mau sidang nih. Bagaimana nih percakapan satu kita dengan dosen penguji seperti apa? Itu harus tahu tuh. Terus kita berargumen seperti apa, nanti belajar di kecakapan antar personal. Jadi supaya kita tuh bisa sinkron ya sama dosen dan juga sama mahasiswa. Untuk etika profesi ya, kalian tahu lah etika berprofesi itu seperti apa dalam bekerja. Itu kalian harus tahu, dan tahu juga SOP-nya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Nah, untuk interaksi manusia dengan komputer ini, kalian berinteraksi nih. Kalian sering main komputer nih. Bagaimana kalian berinteraksi kita dengan komputer? Nah, ini ada hubungan juga dengan AI. Dan terakhir nih skripsi. Nah, skripsi ini ada sekitar 6 SKS ya teman-teman. Waduh, nih berarti kita udah masuk ya 6 SKS, lumayan ya. Jadi 4, 7, 13 SKS. Nah, ini totalnya 146 ya teman-teman, kalau misalkan nanti udah selesai semua. Jadi plus 2 lah, berarti di sini udah 146 dikurang 13, 6 kurang 3 berarti 133. Ya, berarti gue di sini udah 133 nih, ditambah nih 13. Jadi 146. Ya, jadi bismillah aja, semoga semuanya ya teman-teman yang dari semester 7 ke semester 8 biar lancar ya skripsiannya ya teman-teman. Pokoknya gue ngucapin terima kasih, nanti gue bakal nge-share lebih lanjut lagi. Sebenarnya video ini ngebahas tentang pencapaian gue di semester 7 itu. Jadi itu tadi, nanti kalian harus install aplikasinya. Kita udah ngasih tahu aplikasinya apa aja dan apa aja harus dipelajari. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Itu aja sih. Ya udah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.